Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga masih dan selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita akan membahas bab 1 dengan subbab C, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Dengan kompetensi dasar 3.2, peserta didik mampu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah, yang didengar dan dibaca. C. Menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Setelah mengenal ciri umum teks deskripsi, pada subbab ini kamu akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur teks deskripsi dan menelaah penggunaan bahasanya secara rinci. Struktur teks tanggapan deskriptif mencakup identifikasi, deskripsi bagian, simpulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut. 1. Mencermati struktur teks deskripsi. Dalam bagan tersebut dijelaskan bahwa struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian utama, yakni identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan pemaparan berikut. Struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi atau gambaran umum. Bagian ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. 2. Deskripsi bagian. Bagian ini berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian tersebut dapat berisi 1. Apa yang dilihat, seperti bagian-bagian objek, komposisi warna, dan objek yang dilihat menurut kesan penulis. 2. Apa yang didengar, seperti mendengar suara apa saja dan penulis membandingkan suara dengan hal lain. 3. Apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Deskripsi bagian dapat dikembangkan dengan beberapa cara. Berikut jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, pengembangan deskripsi bagian berdasarkan ruang. Pengembangan ini biasanya berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama-nama ruang dan ciri-cirinya. Kedua, pengembangan deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Pengembangan ini biasanya berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan, seperti pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Ketiga, pengembangan deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Pengembangan ini biasanya berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Keempat, pengembangan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Pengembangan ini biasanya berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. 3. Kesimpulan atau kesan. Struktur ini berisi kesimpulan atau kesan yang diambil dari beberapa tanggapan atau pendapat dari hal yang terlihat, terdengar, dan terasa oleh penulis teks deskripsi. Demikianlah struktur atau bagian-bagian dari teks deskripsi. Selanjutnya mari kita bahas penggunaan kebahasaan dalam teks deskripsi. 2. Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. 2.1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Kalimat perincian adalah kalimat yang isinya tentang detail atau penjabaran suatu objek yang dimaksud. Kalimat perincian biasanya menceritakan lebih dalam mengenai baik itu maksud, asal-usul, manfaat, contoh-contoh, proses, data diri seseorang, dan lain-lain. Perhatikan contoh berikut ini. Ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Pada contoh tersebut, kata sangat baik diperinci dengan kata menolong, ramah, dan tutur kata yang lembut. 2.2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Kalimat cerapan bertalian dengan panca indera, yakni penglihatan, mata, pendengaran, telinga, penciuman, hidung, perabaan, kulit, dan pencitarasaan, lidah. Ciri cerapan dalam kalimat ialah sering terjadinya gejala penggabungan indera yang bertalian dengan nomina dan adjektiva yang mengacu pada dua macam cerapan yang berbeda. Perhatikan contoh di bawah ini. A. Sungguh harum, penciuman. Namanya, pendengaran. B. Kucing itu tajam, perabaan. Matanya, penglihatan. C. Kami diterima dengan muka, penglihatan. Asam, pencitarasaan. 2.3 Penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, S. A. Fonem K, P, T, S luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf K, P, T, S. Misal, memengaruhi, men plus pengaruh, memesona, men plus pesona, mengarantina, men plus karantina, dan sebagainya. 3. Fonem K, P, T,
S tidak lulu jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster atau konsonan rangkap. Misal, memprakarsai, mengkriminalkan, mengklasifikasi. C. Fonem K, P, T. S tidak lulu jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf K, P, T, S. Misal, mempertaruhkan, memperluas. 2.4. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Perhatikan contoh di bawah ini. Kata indah disinonimkan dengan kata elok, permai, molek. Kata mengherankan disinonimkan dengan kata mengagumkan, memukau, fantastis. Contoh kata-kata di atas, walaupun memiliki bentuk yang berbeda akan tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. 2.5. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di dan untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan. Penggolongan preposisi bervariasi tergantung dari rujukan yang digunakan. Salah satu cara penggolongan yang dapat digunakan, yakni 1. Preposisi tempat, di, ke, dari. 2. Preposisi waktu, hingga, hampir. 3. Preposisi sebab, demi, atas. 4. Preposisi arah asal, dari. 5. Preposisi arah tujuan, ke, kepada, akan, dan terhadap. 6. Preposisi pelaku, oleh. 7. Preposisi alat, dengan dan berkat. 8. Preposisi perbandingan, daripada. 9. Preposisi hal atau masalah, tentang dan mengenai. 10. Preposisi akibat, hingga dan sampai. 11. Preposisi maksud dan tujuan, untuk, buat, guna, dan bagi. 2.6. Penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam kata khusus disebut dengan hiponim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim tetapi dengan makna yang lebih khusus. Perhatikan contoh di bawah ini. Kata indah dikhususkan dengan kata elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona. Kata melihat dikhususkan dengan kata menonton, menyaksikan, memandang, mengamati. Kata hewan peliharaan dikhususkan dengan kata kucing, kelinci, hamster, ikan, burung. 2.7. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi atau letak. Sebagai kata depan, di ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, seperti di pantai, di belakang, di atas, di bagian barat, di samping. Sebagai awalan, di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti dimakan, diminum, dicermati. Dalam hal ini, di berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya, seperti ukiran Jepara, sarung Makassar. Huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi, seperti Selat Lombok, Teluk Benggala, Jalan Gajah Mada. 2.8. Mendaftar kalimat bermajas. Kalimat bermajas adalah kalimat dengan gaya penulisan yang membandingkan satu objek dengan objek lain karena dianggap memiliki kesamaan. Beberapa jenis majas. Majas hiperbola. Contoh, tulisan Andi seperti cakar ayam. Majas personifikasi. Contoh, bulu matanya menyambut angin yang datang. Majas sinestesia. Contoh, perkataan Andi begitu pedas terdengar di telingaku. 2.9. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi lebih mengutamakan kosakata yang bervariasi dalam membuat kalimat untuk menimbulkan kesan seolah-olah teks tersebut dapat dirasakan oleh pembaca atau pendengar. Perhatikan contoh berikut ini. Indah dan permai. Pemandangan indah nan permai jajaran bukit di dataran tinggi Dieng. Mengagumkan dan menakjubkan. Penampilan penyanyi tersebut sangat mengagumkan serta menakjubkan penonton yang datang. Jernih dan bersih. Air sungai yang bersih nan jernih. 2. 10. Penggunaan tanda baca koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu peperincian atau pembilangan. Contoh, Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, jadi. Dengan demikian seharusnya orang tersebut mengakui kesalahannya. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Akhir kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.